Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandi Hermawan, saya adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitlah Mulyanti, SPDMM. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan sedikit memaparkan tentang mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, di sini kita lebih akan mengulik arti lambang-lambang Pancasila dan juga makna dari poin-poin Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Pancasila dilambangkan pada ruang perisai yang tersemat di burung Garuda sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki fungsi kehidupan warga negara. Salah satu fungsi Pancasila itu yakni sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu apa makna Pancasila? Burung Garuda sebagai lambang Pancasila melambangkan kekuatan. Warna emas pada bulu burung Garuda melambangkan kemuliaan. Sementara bagian perisai melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Perisai tersebut juga dibagi menjadi 5 ruang ya, yang menjadi simbol Pancasila. Nah, berikut kita akan jelaskan satu persatu. Dari mulai sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, yang disimbolkan dengan bintang bersudut 5 berlatar hitam. Sila pertama dimaknai dengan 3 warga sebagai warga Indonesia yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Agama menjadi kepercayaan masing-masing individu. Lalu sila pertama juga bermakna saling menghormati dan menghargai antarumat beragama. Lalu kita bahas yang keduanya nih. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai warna kuning dan tersusun dari gelang-gelang kecil. Gelang tersebut terbentuk persegi dan lingkaran. Gelang persegi melambangkan pria dan gelang lingkaran melambangkan wanita. Sila kedua Pancasila ini dimaknai warga negara untuk saling memahami dan menyayangi satu sama lain, meski memiliki perbedaan. Sebagai warga negara Indonesia harus saling menjaga, membantu, bekerja sama, dan membela keadilan. Kita lanjut ke sila ketiga, yang sila ketiga ini menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan negara. Dari kepentingan individu, persatuan Indonesia merupakan cerminan rela berkorban warga demi negara. Nah, sila ketiga ini menanamkan mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia, dan disimbolkan juga dengan pohon beringin yang berada di bagian kiri dan berlatar warna putih. Di Indonesia ini pohon beringin berakar tunjang mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Yang keempat nih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini mengajak warga negara untuk bermusyawarah ketika membahas sesuatu. Selain itu, tidak memaksa kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Nah, musyawarah dan diskusi yang dilakukan untuk menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Simbol sila ini adalah disimbolkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan berlatar warna merah. Banteng ini merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Hewan ini mencerminkan pengambilan keputusan yang diputuskan secara musyawarah. Lalu, poin Pancasila yang terakhir nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diartikan sebagai pengembang budi luhur, kekeluargaannya, gotong royong dan bersikap adil harus seimbang antara hak dan kewajiban untuk menghormati sesama. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas, warna kuning dan berlatar putih. Padi dan kapas ini mencerminkan pangan dan sandang. Kedua bahan ini mencerminkan persamaan sosial antar masyarakat. Nah, setelah poin-poin dan makna dari Pancasila tadi, fungsi Pancasila itu apa sih di Indonesia? Pancasila ini resmi menjadi dasar negara pada 1 Juni 1945. Ada beberapa fungsi Pancasila mengutip dari Unicom, yaitu yang pertama adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu yang kedua,
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Lalu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib. Lalu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang kita paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video dan pengucapan kata-kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.